Assalamualaikum. Dari The Athletic ini ada beberapa informasi yang menarik terkait dengan pemain yang diincar oleh Manchester United, bagaimana keadaannya, dan juga pemain yang ada peluang untuk cabut dari Manchester United, yaitu adalah Marcus Rashford ya. Gue ingin ke kabar terkait dengan Marcus Rashford dulu, di mana sudah terkonfirmasi dan ini sudah dikabarkan juga bahwa memang Barcelona tidak mengaktifkan opsi beli dari Marcus Rashford dengan 30 juta euro. Padahal banyak hal yang bergantung pada masa depan Marcus Rashford, mengingat Barcelona tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai 30 juta dalam masa peminjamannya selama satu musim. Opsi tersebut berakhir pada hari Senin kemarin. Saat ini Rashford akan kembali ke United bulan depan ya, dan belum jelas apakah transfer tersebut akan terjadi sebelum jendela transfer ditutup. Kemungkinan kepindahan ke Barca belum sepenuhnya dikesampingkan. Begitu pula dengan gagasan klub-klub Eropa lainnya yang mengejar penyerang Inggris berusia 28 tahun itu, meskipun United hanya berniat mempertimbangkan solusi permanen. Terdapat klausul senilai 40 juta pound sterling yang tersedia bagi semua peminat, kecuali Liverpool dan Manchester City, dan sejumlah tim Liga Premier telah menyatakan minatnya. Jadi ternyata ada klausul senilai 40 juta pound sterling ya, yang tersedia untuk semua peminat. Jadi kalau ada klub yang bersedia membayar 40 juta pound sterling, kecuali Liverpool dan juga Manchester City, maka Manchester United akan melepasnya. Dikabarkan memang ada klub-klub Liga Premier yang berminat, tapi belum jelas klub-klub mana saja. Gua akan lanjutkan ya. Namun jika Rashford kembali ke Old Trafford, diyakini bahwa ia lebih memilih untuk menghormati sisa kontraknya selama 24 bulan di sana daripada bergabung dengan tim Inggris lainnya. Nah, skenario seperti itu kemungkinan besar mengurangi peluang United untuk memperkuat bagian depan ya, terutama untuk musim depan. Ini terkait dengan skuad Michael Carrick. Posisi tersebut sudah menjadi prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan lini tengah, tempat Ederson akan bergabung dari Atalanta, dan upaya terus untuk dilakukan ya, untuk memperkuat posisi tersebut. Nah, jadi menarik ya. Oke, gue akan ke kabar lainnya juga terkait dengan Rashford masih. Oke, opsi pembelian permanen Marcus Rashford senilai 30 juta euro oleh Barcelona. Ini gue masih dari The Athletic by the way ya, Sobat Football United. Senilai 30 juta oleh Barcelona setelah masa peminjamannya di Camp Nou berakhir kemarin. Terlepas dari keinginan Rashford untuk tetap tinggal di Catalonia, kemungkinan Barcelona mengaktifkan klausul tersebut tampak kecil selama berbulan-bulan, terutama setelah kedatangan Anthony Gordon senilai 80 juta dari Newcastle. Gaji Rashford yang lebih dari 300.000 pounds per pekan menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di United, dan dapat membuat kepindahannya baru terjadi di akhir musim panas, di mana pemain berusia 28 tahun itu harus kembali untuk latihan pramusim di Carrington. United menghadapi tantangan yang sama untuk pemain-pemain yang lain ya, yang ingin dilepas tapi belum ada peminat yang konkret. Nah, jadi ternyata situasi Marcus Rashford ini memiliki efek domino maksud gue begini. Kalau Rashford tidak meninggalkan Manchester United, maka Manchester United tidak mendatangkan penyerang, terutama untuk sayap kiri. Apakah itu saja? Tidak. Bisa jadi dengan pengeluaran Manchester United terhadap gaji Rashford yang ternyata tidak sedikit ya, ini juga akan memiliki efek terhadap pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas ini ya, untuk mendatangkan pemain di posisi lain selain lini tengah. Karena tadi disebutkan bahwa memang posisi lini tengah ini menjadi prioritas Manchester United dan tidak terganggu gugat, katakanlah seperti itu, terkait dengan bagaimana rencana Manchester United, keadaannya seperti apa di bursa transfer musim panas ini. Walaupun menurut gua ya, Manchester United selain lini tengah butuh juga tetap memperkuat posisi-posisi lainnya. Misalnya posisi bek kiri, misalnya posisi penyerang depan ini ya, terkait dengan keadaan Sesko menurut gue yang ya butuh pemain lain untuk mendukung permainannya di Manchester United, dan ini sangat banyak bergantung juga dengan Marcus Rashford. Bahkan menurut gue, Manchester United memang memprioritaskan banget lini tengah, tapi pengeluaran berapa banyak yang akan mereka lakukan di lini tengah ini juga tergantung dari keadaan Rashford. Mungkin akan seperti itu karena 300.000 pounds per pekan ini sangat tinggi sekali, dan Manchester United harus mengeluarkan jumlah tersebut paling tidak selama satu musim ke depan. Ini bukan hal yang
mudah juga sih menurut gua bagi Manchester United kalau ingin mendatangkan pemain baru dengan angka tinggi misalnya seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa prioritas Manchester United adalah di lini tengah. Selain nama-nama yang biasa beredar ya, ada juga nama baru nih, gelandang Fulham, Sander Berge adalah pemain lain yang kini diincar United sebagai opsi transfer. United mempertimbangkan Berge pada tahun 2024 ketika ia meninggalkan Burnley untuk bergabung dengan Fulham. Dan ia memiliki kesempatan untuk mengakhiri musim yang mengesankan di Piala Dunia pertamanya bersama dengan Norwegia. Fulham tentu ingin mendapatkan keuntungan dari 25 juta pounds yang mereka bayarkan 2 tahun lalu. Jadi Sander Berge ini juga diincar atau masuk dalam daftar pemain incaran Manchester United. Pemain Norwegia berusia 28 tahun yang saat ini valuasinya ada di angka 24,5 juta euro. Ini jelas sebuah opsi yang dalam tanda kutip murah jika dibandingkan pemain-pemain lain yang dikaitkan dengan Manchester United. Sander Berge menurut gue punya profil menarik. Dia pemain yang punya pengalaman di Premier League karena sebelumnya bermain dengan Burnley dan 2 musim bersama dengan Fulham. Dan untuk sepak bola Inggris juga semenjak tahun 2019, musim 2019-2020 dia memperkuat Sheffield United. Jadi praktis dia paham keadaan dari sepak bola Inggris, dan ini sangat menarik menurut gue. Pemain yang juga bisa bermain di posisi yang ditinggalkan oleh Casemiro sebagai gelandang jangkar ataupun juga sebagai salah satu pemain di posisi pivot dalam formasi 4-2-3-1. Dan kalau gue lihat heat maps-nya dia sangat luas situasinya berada di lini tengah. Tentu saja ada pertanyaan terkait dengan kualitas dari Sander Berge. Kalau kita misalnya melihat apakah dia punya kemampuan untuk mengangkat lini tengah Manchester United, mengingat level dari klub yang dibela oleh Sander Berge sebelumnya ya, tanpa mengurangi rasa hormat Burnley dan juga Fulham. Apakah dia merupakan pemain yang tepat untuk membawa Manchester United misalnya untuk terus bersaing di papan atas atau bahkan ya bersaing di sepak bola Eropa di Champions League? Bagaimana menurut Sobat Football United? Tapi ya pemain yang berusia 28 tahun ini tidak seperti pemain-pemain lain yang biasanya dikaitkan dengan Manchester United. Terutama kalau melihat manajemen Manchester United dalam beberapa musim terakhir ini, tepatnya ya musim terakhir ini lebih tepatnya, mendatangkan pemain yang usianya tidak lebih dari 25 atau 26 tahun. Nah, tapi di sisi lain harga dari Sander Berge ini sangat murah ya jika dibandingkan sekali lagi dengan pemain-pemain lainnya. Tapi menurut gua secara ringan amatiran ya dia masuk sebagai sebagai memang pemain yang diminati walaupun mungkin bukan berada pada daftar yang tertinggi nih. Menurut gue seperti itu. Nah, ada keadaan lain yaitu terkait dengan Alex Scott. Manchester United juga menjajaki kemungkinan kesepakatan untuk gelandang Bournemouth yang banyak diminati, Alex Scott, yang tersedia dengan harga 60 juta pound musim panas ini. Ini jelas lebih murah daripada misalnya Elliot Anderson, Sandro Tonali, atau bahkan dengan Matheus Fernandes sekalipun ya. Karena ya Matheus Fernandes misalnya angkanya 80 juta, tapi untuk Alex Scott ini di angka 60 juta. Ini yang diinformasikan oleh The Athletic. Bournemouth bersikeras bahwa Scott tidak dijual dan sedang berupaya untuk memperbarui kontraknya yang saat ini akan berakhir di tahun 2028. Kesepakatan baru apapun dapat mencakup klausul pelepasan senilai 75 juta pound. Wow, jadi kalau Alex Scott menandatangani kontrak baru, maka harganya akan meningkat nih karena ada klausul senilai 75 juta pounds. Nah, Alex Scott pemain yang menarik, 22 tahun, sudah 3 musim ini membela Bournemouth, dan menurut The Athletic, selain Manchester United ya, Arsenal juga mengagumi Alex Scott. Selain Manchester United tentu saja. Jadi ada potensi menjadi pesaing juga dari Manchester United, Alex Scott ini. Nah, tapi menurut gua secara ringan amatiran ya, baik itu Sander Berge ataupun juga Alex Scott, saat ini bukan dalam tahap sebagai prioritas pemain yang akan didatangkan oleh Manchester United di musim panas ini. Artinya bukan berarti Manchester United tidak mendatangkan, tidak, tapi Manchester United punya incaran lain. Fakta bahwa pemain ini pemain bagus, iya, dan masuk dalam daftar pemain yang diincar oleh Manchester United, tapi bukan berarti mereka akan sedang berupaya untuk mendatangkan pemain ini. Nampaknya setelah Manchester United ini mundur teratur dari Elliot Anderson,
bidikan selanjutnya ada pada Matheus Fernandes, dan ini sudah diinformasikan juga sebelumnya ya, dan sedang dalam tahap menurut gua menuju ke negosiasi dengan West Ham United. Bisa jadi demikian karena kabar sebelumnya mengatakan bahwa memang Manchester United sudah melakukan pendekatan terhadap kubu Matheus Fernandes dan memang berakhir dengan positif. Nah, kita lihat bagaimana keadaan dengan West Ham United. Di samping juga itu ya, ternyata Manchester United di sisi lain sudah mempersiapkan alternatif-alternatif di posisi lini tengah, dan memang nama-namanya sorry ya, ini juga cukup banyak, termasuk juga Sander Berge yang berusia 28 tahun. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.